The United States proposed negotiation, and we agreed. And I was negotiating with the United States when they decided to. Hey bro, apa yang terjadi di dunia akhir-akhir ini? Salah satunya adalah PBB kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran lewat mekanisme snapback karena dugaan pelanggaran kesepakatan nuklir 2015, mencakup embargo senjata, larangan transfer teknologi nuklir, serta pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi pihak terkait. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran tidak terikat pada resolusi PBB dan tidak akan menghentikan program pengayaan uranium meski menghadapi tekanan serta sanksi internasional yang baru diberlakukan. Iran menyatakan bahwa tekanan dan sanksi baru dari Barat mendorong Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC untuk melakukan uji coba besar dengan laporan bahwa Teheran tengah mempersiapkan peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM bertenaga nuklir pertama yang diklaim mampu menjangkau Eropa, sebuah langkah yang dipandang sebagai respon langsung terhadap sanksi PBB terbaru dan sekaligus memperlihatkan eskalasi serius dalam ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat. Di sisi lain, Mayor Jenderal Mohsen Razei dalam wawancaranya dengan televisi Iran menegaskan perlunya perubahan strategi diplomasi berdasarkan pengalaman masa lalu, khususnya 5 dekade terakhir. Ia menilai Iran tidak bisa lagi mengandalkan diplomasi tradisional, terutama dengan negara-negara yang menurutnya telah menunjukkan sifat asli mereka, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih tegas dalam menghadapi tekanan internasional. Pernyataan Mohsen Razai mencerminkan sikap Iran yang semakin keras terhadap Barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, yang dianggap telah berulang kali menunjukkan permusuhan lewat sanksi, tekanan diplomatik, dan pelanggaran kesepakatan nuklir. Dengan menolak diplomasi tradisional, Iran ingin menegaskan bahwa pendekatan kompromi yang selama ini ditempuh tidak lagi efektif, sehingga arah kebijakan luar negeri mereka kemungkinan akan lebih konfrontatif, mengandalkan kekuatan militer dan aliansi strategis dengan negara-negara non-Barat seperti Rusia dan Tiongkok. Sementara itu, Presiden Iran menegaskan bahwa Teheran tidak akan menerima bentuk negosiasi apapun yang justru menimbulkan masalah baru bagi negaranya. Sebuah pernyataan yang mencerminkan penolakan terhadap tekanan Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, untuk kembali ke meja perundingan terkait isu nuklir maupun regional, sekaligus menegaskan bahwa Iran hanya bersedia berdialog jika pembicaraan tersebut benar-benar menguntungkan kepentingan nasionalnya. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, menegaskan bahwa tidak ada pihak manapun yang mampu menghentikan program nuklir Iran, dan Teheran akan terus menjaga serta mempertahankan pencapaian yang telah diraih dalam bidang tersebut. Di momen yang sama, pendaratan pesawat kargo militer berat milik Angkatan Udara Rusia di Iran menunjukkan kedalaman kerjasama militer antara Moskow dan Tehran. Meskipun ada sanksi PBB yang mewajibkan Iran tetap berada di bawah embargo senjata, Rusia dan Tiongkok menyatakan bahwa mereka tidak peduli dengan hal itu, yang menyoroti perpecahan dalam komunitas internasional. Sementara Amerika Serikat dan sekutunya melihat langkah ini sebagai ancaman serius terhadap tatanan internasional dan pukulan bagi upaya membatasi program militer Iran. Iran juga menolak keras setiap upaya pembicaraan nuklir yang dianggap merugikan dan menyatakan diri siap menghadapi konfrontasi, menyampaikan bahwa tekanan, serangan, dan pengembalian sanksi PBB hanya akan memperkuat tekad Tehran untuk mempertahankan serta mengembangkan kapabilitas nuklir dan militernya.
Pernyataan ini datang sebagai respon langsung terhadap aktivasi mekanisme snapback dan serangkaian serangan serta tekanan diplomatik, serta menandai peningkatan retorika konfrontatif Iran terhadap Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutu baratnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Fox News bahwa sekitar 400 hingga 450 kg uranium yang diperkaya masih ada setelah serangan pada fasilitas nuklir Iran. Dan Israel mengklaim mengetahui lokasi penyimpanan bahan itu, serta telah berbagi intelijen tersebut dengan AS. Pernyataannya muncul di tengah ketidakpastian atas nasib sebagian stok uranium yang menurut IAEA dan laporan media sebagian belum bisa dilacak, dan menambah ketegangan antara Israel, Amerika Serikat, dan Tehran pasca serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Dalam situasi dan kondisi Iran yang dikenai sanksi kembali oleh PBB, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov melalui kantor berita TASS mengungkapkan bahwa kemungkinan serangan baru terhadap Iran saat ini sedang dibahas secara nyata. Sebuah pernyataan yang menegaskan meningkatnya ketegangan regional dan menunjukkan bahwa opsi militer terhadap Tehran bukan lagi sekedar spekulasi, melainkan topik serius dalam agenda internasional. Jenderal Iran Mohsen Razei mengatakan kaum Zionis berkeinginan mencoba peruntungan mereka melawan Iran sekali lagi. Jika mereka memulai lagi, kami akan membalas dengan seluruh kekuatan kami dan akan mengubah garis-garis merah kami. Dan Iran akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh negeri untuk mengantisipasi serangan yang akan terjadi. Di sisi lain, berita dari media Israel menyebutkan bahwa keputusan untuk berperang melawan Iran telah diambil dengan persetujuan Amerika Serikat, dan operasi militer diperkirakan akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, surat kabar Rusia TASS juga melaporkan kemungkinan pecahnya perang kedua terhadap Iran dalam waktu dekat, menandakan meningkatnya eskalasi dan ancaman konfrontasi besar di kawasan. Media Israel juga melaporkan bahwa perang kedua dengan Iran akan semakin dekat dan diperkirakan akan berlangsung lebih berat, menandakan kemungkinan eskalasi besar yang berpotensi memperburuk ketegangan regional. Menanggapi ancaman sanksi dan ancaman militer, pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei menyerukan kesiapsiagaan nasional dengan mengatakan bahwa momen-momen menentukan sudah mendekat. Sebuah pernyataan yang berfungsi memperkuat retorika ketahanan dan kesiagaan militer serta menyiapkan dukungan publik menghadapi potensi konfrontasi eksternal. Seruan semacam ini biasanya dimaksudkan untuk menaikkan moral domestik, memberi sinyal ke lawan tentang tekad Tehran, dan bisa memicu peningkatan mobilisasi serta langkah-langkah keamanan yang lebih ketat di dalam negeri dan kawasan. Pernyataan Iran yang mengklaim cukup persenjataan rudal untuk meratakan Israel menaikkan tensi regional serta secara signifikan dan berfungsi sebagai pesan pencegah atau deteren sekaligus sinyal kesiapan militer. Langkah yang bisa memperbesar kekhawatiran internasional tentang eskalasi besar dan dampaknya terhadap warga sipil. Pernyataan semacam ini biasanya memicu seruan diplomasi dan penengahan dari aktor global untuk menghindari konfrontasi yang bisa berakibat luas. Sementara itu, BBC melaporkan bahwa serangan Israel yang direncanakan terhadap Iran bukan hanya dimaksudkan sebagai balasan, melainkan berorientasi pada upaya perubahan rezim di Tehran. Informasi ini jika benar menandai eskalasi besar dalam konflik, karena tujuan mengganti pemerintahan jauh melampaui operasi militer terbatas dan berpotensi menyeret kawasan ke dalam ketidakstabilan yang lebih dalam, sekaligus memperbesar risiko keterlibatan kekuatan global.
Laporan terbaru menyebutkan kehadiran pesawat pengintai Amerika di atas Selat Hormuz, salah satu jalur maritim terpenting di dunia, di tengah kabar meningkatnya kemungkinan serangan Israel terhadap Iran dalam waktu dekat. Perkembangan ini mempertegas meningkatnya eskalasi militer di kawasan dan menimbulkan kekhawatiran global mengenai keamanan energi serta stabilitas geopolitik di Timur Tengah. Beberapa laporan media Arab dan internasional memang melaporkan adanya penarikan atau relokasi pasukan AS dari pangkalan-pangkalan utama di Irak, termasuk kompleks Victory dengan Bandara Internasional Baghdad, ke lokasi lain seperti Erbil atau negara tetangga, termasuk laporan tentang pergerakan menuju Kuwait. Langkah yang pihak-pihak tertentu menafsirkan sebagai upaya penempatan ulang atau persiapan untuk aksi militer terkait ketegangan dengan Iran, namun interpretasi semacam itu berbeda-beda antar media dan pejabat. Dan pemerintah AS menyatakan langkah-langkah semacam ini terkait perlindungan personel dan pengaturan ulang posisi bukan selalu tanda pasti serangan yang akan segera terjadi. Namun tidak salah juga jika analisis mengarah pada hubungan dengan ketegangan dengan Iran, karena strategi militer itu elastis dan tidak harus selalu sama dengan retorika di depan media. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa kawasan Timur Tengah akan segera menyaksikan sebuah peristiwa luar biasa untuk pertama kalinya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Ucapan ini menimbulkan spekulasi luas, terutama di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, serta dianggap sebagai sinyal kemungkinan langkah besar yang dapat mengubah dinamika politik maupun militer di kawasan. Pernyataan ini masih ambigu. Apakah tentang perang besar yang akan terjadi, atau akan ada perdamaian yang terjadi di Timur Tengah, terutama tentang Gaza dan tentang Iran. Sementara itu, media Israel Hayom melaporkan bahwa perang kedua dengan Iran semakin mendekat dan kemungkinan akan berbeda dari sebelumnya, dengan potensi lebih sulit dan lebih keras akibat kebuntuan jalur politik. Laporan itu menegaskan bahwa Republik Islam Iran tidak boleh diremehkan, karena pengalaman menunjukkan rezim di Teheran ternyata jauh lebih kuat dan tangguh daripada yang diperkirakan banyak pihak. Sehingga setiap konfrontasi mendatang beresiko membawa eskalasi yang lebih luas dan kompleks. Sementara itu, Presiden Iran menyatakan keyakinan bahwa serangan Israel berikutnya hampir pasti dan menegaskan bahwa Tehran telah menyiapkan rencana defensif terperinci. Disebut terdiri dari 5-6 tahap sebagai respons terhadap kemungkinan agresi. Pernyataan ini berfungsi sebagai peringatan keras dan upaya untuk menegaskan kemampuan militer serta kedaulatan Iran, sambil menggarisbawahi bahwa skala dan konsekuensi respon Iran diperkirakan akan jauh berbeda dan lebih serius daripada konflik sebelumnya di Gaza, Lebanon, atau Suriah. Pada saat yang sama dengan ketegangan yang terjadi, laporan terbaru menyebutkan bahwa sejumlah pesawat kargo militer Rusia mendarat di Teheran dengan membawa berbagai perlengkapan militer dan langsung menurunkan muatannya. Sebuah perkembangan yang memperlihatkan semakin eratnya koordinasi pertahanan antara Moskow dan Teheran di tengah meningkatnya ketegangan dan dengan Israel dan Amerika Serikat, sekaligus menandai kemungkinan Rusia memainkan peran lebih besar dalam mendukung Iran secara langsung di kawasan. Sementara itu, Inggris, Prancis, dan Jerman mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Iran agar tidak melakukan langkah-langkah eskalatif menyusul pengaktifan kembali sanksi internasional oleh PBB. Seruan ini mencerminkan kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap potensi peningkatan ketegangan di kawasan, sekaligus menekankan bahwa jalur diplomasi masih dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencegah konfrontasi lebih lanjut dengan Teheran. Namun, pernyataan bersama Inggris, Prancis, dan Jerman yang meminta Iran menahan diri dianggap kontradiktif, karena di saat yang sama mereka mendukung kembalinya sanksi internasional yang justru memperbesar tekanan, sementara kabar tentang rencana serangan Israel dan Amerika semakin santer. Dari sudut pandang kritis, seruan itu seharusnya ditujukan tidak hanya kepada Teheran tetapi juga kepada Washington dan Tel Aviv agar ada keseimbangan diplomasi
Jika tidak, ajakan menahan diri akan dipersepsikan sebagai sikap bias yang justru memperburuk ketegangan. Jadi, rangkaian ini menunjukkan bahwa ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terus meningkat, diperparah oleh pemberlakuan kembali sanksi internasional serta retorika keras dari semua pihak. Iran menegaskan kesiapan militer dan menolak negosiasi baru yang dianggap merugikan. Sementara Israel secara terbuka berbicara tentang kemungkinan perang berikutnya dengan dukungan AS. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok memperlihatkan dukungan terbuka bagi Tehran, menandakan pergeseran geopolitik yang semakin tajam. Eropa menyerukan agar Iran menahan diri, namun seruan ini dinilai tidak seimbang karena tidak menyasar pihak lain yang juga memicu eskalasi. Semua ini menggambarkan bahwa risiko konfrontasi besar semakin nyata dan tanpa upaya diplomasi yang menyeluruh serta imparsial, kawasan berpotensi terseret ke dalam konflik yang jauh lebih luas. Bagaimana kira-kira? Ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Silahkan langsung koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.